dalam future sendiri ada leverage dan lain-lain gitu. Nah di awal itu kalau misalkan aku biasanya kita selalu ada webinar dulu. Kita nggak tahu dari segi fundamentalnya si aset kripto itu sendiri, developernya itu sendiri, itu benar-benar serius dalam mendevelop atau hanya sekedar mencari liquidity. Aku pribadi maksimal sehari 2 kali stop loss. Jadi kalau dalam aku day trading 2 kali stop loss, aku udah kena nih, sebisa mungkin jangan ada transaksi yang ketiga. Si Sally Trading Hub ini sebenarnya kita punya grup namanya Sally Advance Group. Ini saya bikin di Agustus 2021. Sebenarnya mengikuti demand dari viewers juga ya. Aku lamanya itu tradingnya di forex market. Jadi sebelumnya itu forex market, kenal financial marketnya dari sana. Ya banyak melakukan transaksi di mata uang, kemudian ya bisa dibilang ngikutin arus ya, karena kan pertumbuhan terus nih. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di podcast Cuan Talks. Hari ini kita akan membahas tentang kripto dan kita hari ini kedatangan tamu yang spesial banget yaitu Ko Kevin Sally. Dan hari ini teman-teman jangan lupa ya untuk stay tune terus karena kita akan mendapatkan insight yang sangat banyak tentang kripto dan juga bagaimana dengan kondisi makro pada saat ini. Oke, halo Ko Kevin, gimana kabarnya? Baik, aman bro. Oke, kita langsung masuk aja nih. Kira-kira yang mendorong Ko Kevin ini awalnya untuk memulai investasi di kripto itu apa sih Ko? Oke, sebenarnya aku lamanya itu tradingnya di forex market. Oke. Jadi sebelumnya itu forex market, kenal financial marketnya dari sana. Ya banyak melakukan transaksi di mata uang, kemudian ya bisa dibilang ngikutin arus ya, karena kan pertumbuhan terus nih. Tiba-tiba pada era 2000 mungkin sekitar tahun 2015-2016 lah pertama kali itu kenal sama yang namanya Bitcoin. Oh udah lama berarti ya? Lumayan lama. Nah cuman kenal pun saya nggak langsung istilahnya nggak langsung bertransaksi di sana. Jadi awalnya pas pertama kali kenal ya dulu kan terkenalnya dengan Ponzi ya. Maksudnya betul. Di Indonesia itu lumayan banyak ya seperti itu. Jadi aku pikir ya another Ponzi scheme. Tapi ternyata terus bertumbuh, baru kenalnya itu bener-bener masuk dan terjun itu di 2019-2020 lah. Berarti habis bull run di 2018 ya? 2017 terakhir, ya? Betul. Jadi udah 2017 rally, itu pun nggak langsung tahu ya, tapi beberapa saat setelahnya mulai hype lagi baru aku coba. Kira-kira begitu. Itu awal mula pertama kali. Oke, berarti dulu itu lebih ke forex day trading juga ya berarti? Betul. Sampai hari ini pun sebenarnya masih sih. Oh, oke. Masih. Nah itu aku penasaran tuh. Kalau dari segi resikonya forex sama yang kripto, menurut Koko lebih resiko itu yang mana? Oke, jadi masing-masing ini menurut saya pribadi ya maksudnya ada perbedaan karakteristik. Apakah mata uang berisiko? Sama ya, volatilitas harian, kemudian dari segi sentimen ekonomi, data dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi fundamental, makro dan lain-lain. Nah, mungkin perbedaannya lebih kepada fundamentalnya justru. Jadi kalau kita misalnya transaksi di forex market ya, itu lebih enak karena kita bisa melihat currency mana yang saat ini posisinya lagi kuat. Ya, artinya kan kita bisa cek dari data inflasinya, kemudian kita cek dari stance terakhir dari bank sentralnya, mereka apakah lebih hawkish, apakah lebih netral, atau mungkin mereka lagi mau pangkas suku bunga, dan ya macam-macam ya kita cek, seperti PMI dan macam-macam gitu. Jadi kita tahu nih dari misalkan sebagai contoh ya, US dollar terhadap yen. Nah ini currency mana nih saat ini yang secara strength itu lebih kuat, jadi transaksinya lebih terarah lah ibaratnya. Sementara kalau di kripto, resikonya itu lebih kepada kita nggak tahu dari segi fundamentalnya si aset kripto itu sendiri, developernya itu sendiri, itu benar-benar serius dalam mendevelop atau hanya sekedar mencari liquidity. Ya itu I think masih jadi satu resiko yang kita harus sama-sama aware. Jadi nggak semua aset kripto itu walaupun dari segi white papernya bagus, tapi benar-benar sebagus itu. Ngerti kan maksudnya ya? Betul. Dalam artian konteks di sini adalah kalau developernya memang dari awal tujuannya udah nggak bener, ya
artinya kita harus waspada gitu. Oke, berarti dalam tadi kalau pembelian misalnya tersebut. forex itu menurut Koko secara resiko itu lebih ke arah volatilitas yang lebih tinggi. Betul. Sama, dua-duanya sama ya. Oke, soalnya kripto yang altcoin ya. Kalau Betul. altcoin itu juga sama-sama tinggi kan. Betul. Tapi terutama kalau di altcoins. kripto itu ada kita yang namanya white paper ya. Seperti kalau mungkin prospektus ya kalau di Bener. dunia investasi ya. Betul. Oh, dan kita harus ngecek lagi nih white papernya, apakah white paper ini kira-kira dari ownernya itu mau kasarannya merugikan atau enggak gitu. Ya, sebenarnya mungkin nggak akan terlihat ya. Semua white paper itu kan istilahnya kayak proposal bisnis nih. Jadi udah pasti kelihatannya akan sangat menarik. Oke. Project ini bertujuan apa, bisa men-solve problem apa, macam-macam gitu kan. Dan istilahnya kan sekarang udah AI. Ya, AI udah semakin maju. Betul. Bikin white paper lebih gampang lagi. Kita tinggal ngasih contoh 3-5 white paper. Bikinin aku yang lebih bagus gitu kan. Bisa aja dibikinin. Yang lebih bagus. Tapi pertanyaannya kan kembali lagi, bener gak nih dia punya progres di dalam mendevelop si aset itu, bukan aset itu ya, tapi kita bilang dari teknologinya itu bener-bener seserius itu. Artinya bener punya tim, kemudian dari segi tokenomicsnya juga mendukung untuk community bisa hold jangka panjang dan macam-macam. Ya, jadi kalau white paper sebenarnya nggak akan kelihatan ada intensi untuk dalam tanda kutip mengarah menyimpang atau bener-bener serius gitu. Oke. Karena white paper pasti semuanya proposal bisnis terlihat bagus. Tapi ada nggak kok kayak cara nih kita bisa tahu kalau white papernya itu mau nipu atau enggak gitu? Oke. Ada nggak caranya kira-kira? Sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah ada cara taunya, ya mungkin teman-teman sekalian kalau sekarang ini ya, aku sih cukup yakin kita para praktisi pasti udah jarang banget ngelihat white paper. Ya paling enggak kita lihat white paper di awal, oke. Tapi selebihnya kita akan lihat development-nya. Karena yang menjadi tolak ukur kita untuk mengetahui apakah si harga aset itu akan melambung atau tidak, meroket atau tidak ibaratnya, itu kalau di kripto saat ini adalah exposure. Jadi katakanlah gini, sekelas meme coins aja, itu kan benar-benar highly spekulatif ya. Everyday itu selalu ada meme coin baru yang di mint istilahnya ke dalam market gitu. Itu kita bahkan udah nggak lihat white paper lagi. Kita cuma lihat apa exposure. Apakah koin ini akan mengattract banyak peminat. Udah sebatas itu. Jadi sebetulnya mungkin kalau buat aku pribadi lebih kepada kita nggak bisa tahu apakah white paper dari si altcoins tertentu itu betul sebagus seperti yang diharapkan gitu. Mungkin di awal yang lebih kita coba untuk jadikan sebagai pelindung kita ya, itu dari segi risk manajemennya dulu. Ya kita harus ngerti dulu kalau ini highly spekulatif, high risk banget. Ya itu sih mungkin ya. Jadi kalau misalnya apakah white paper ini bagus atau tidak gitu, kita nggak tahu pasti. Cuman aku ada ini kalau buat aku pribadi, pandangan aku pribadi, yang kita lihat itu dari segi bisnisnya jalan nggak. Contoh misalnya exchanges gitu kan ya. Exchanges kan juga ada bikin token juga ibaratnya. Kalau itu kan real business. Usernya ada, aktivitas dari exchanges-nya juga jalan gitu kan. Nah itu berarti dari segi bisnis itu bisa running, ya kita bisa pegang token itu bisa lebih confident. Ibaratnya kayak gitu. Oh, I see. Berarti memang kita harus ngecek lagi nih. Kita nggak boleh cuma ngeliat white paper. Betul. Tapi kita harus ngecek development-nya itu seperti apa. Betul, utility-nya. Tapi berarti kalau misalnya nih white paper-nya baru keluar dan mungkin tokennya ini mungkin baru ICO. Betul. Ya, dan kita kan belum tahu nih. Pre-sale. Iya, pre-sale. Ya. Kita belum tahu nih development-nya seperti apa. Berarti kalau menurut Ko Sally, Kevin, kita jangan masuk dulu kalau gitu. Kita tunggu, kita lihat dulu development-nya seperti apa, baru kita mulai masuk. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada pun momentum. Misalnya seperti ini. Kita lihat market lagi bullish. Tren lagi bagus. Ya, makroekonomi lagi mendukung. Nah, biasanya koinnya katakanlah nggak sebagus itu pun. Kalau momentumnya tepat, naratifnya tepat, itu bisa perform juga. Jadi yang kita lihat bukan perkara dari seberapa bagus koinnya, tapi kita lihat dari segi naratif dia bisa nggak bersaing dengan kondisi saat ini, dengan tren market saat ini. Contoh misalnya kalau di kripto itu kan banyak banget ya naratifnya. AI token ada, kemudian real world asset itu juga ada. Kemudian macam-macam lah ya, dari gaming, meme coin, metaverse, macam-macam tuh ada semua.
Nah kita lihat apakah dari segi tren si koin ini itu bisa menyaingi. Ya kan, pertama iya jelas kita pasti baca dulu white papernya sekilas aja ya, asal kita tahu aja oh ini token ternyata ambil kategorinya ini nih ya oke. Setelah kita tahu, kita coba lihat juga apakah dia bisa menyaingi dari segi tren market saat ini. Kita lihat koin-koin pioneernya, koin-koin yang emang udah besar market capnya, yang sebelumnya performance-nya luar biasa. Kita lihat dia bisa nggak nyaingin, gitu kan? Nah mungkin oke, nggak masalah kita ikut pre-sale, tapi pertanyaannya pre-sale-nya itu ketika kita mencoba untuk mengikuti programnya ya ibaratnya, apakah pada saat nanti TGE, ya ini token generated event, itu timingnya tepat. Kalau pas keburu masuk bear market ya aku juga was-was dong, ya kan. Tapi kalau kita momentumnya tepat, memang marketnya lagi dalam keadaan bullish banget, itu mungkin akan cukup mudah lah untuk tetap bisa dapat performance yang bagus. Oke. Ya. Berarti tadi kalau kita simpulkan tuh lebih ke arah kita ini main momentum ya. Betul. Kalau kita lihat momentumnya ini sedang bullish dan memang pasar itu lagi bahas terus nih satu koin tertentu yang baru itu, ya kita coba masuk aja gitu. Betul. Karena kemungkinan naiknya jauh lebih besar dibandingkan yang sepi gitu ya. Benar sekali. Meskipun mungkin projectnya tadi itu bagus, tapi koinnya nggak diperbincangkan sama orang mungkin. Nah itu sebagus-bagusnya koin tapi nggak ada exposure, percuma itu. Percuma. Betul. Oh oke. Malah menarik, meme koin yang nggak ada project aja bisa meletus. Jadi menarik tuh, dapat tips and tricks dari Ko Kevin ya. Iya. Oke. Jadi tadi kita udah bahas banyak ya tentang bagaimana kita melihat dari sisi white paper dan juga gimana kita tahu koin-koin yang akan naik ya. Dan sekarang aku pingin nanya Ko Kevin nih. Ya. Kira-kira waktu Ko Kevin mendirikan Sally Trading Hub ya. Nah itu Ko Kevin tuh waktu itu motivasinya apa? Dan di Sally Trading Hub itu filosofi investasi atau trading yang diberikan ke member itu kira-kira seperti apa tuh? Oke. Si Sally Trading Hub ini sebenarnya kita punya grup namanya Sally Advance Group. Ini saya bikin di Agustus 2021. Sebenarnya mengikuti demand dari viewers juga ya. Jadi waktu Mei 2021 saya mulai YouTube. Kemudian selang 3 bulanan lah ada request. Nah kita create nih semacam private community ini. Sebenarnya bertujuan untuk lebih ke sharingnya ya. Supaya lebih enak, bisa lebih intimate lah ibaratnya. Nah goalnya aku tuh adalah mastiin orang-orang di dalamnya bisa trading secara mandiri. Karena backgroundku itu sebenarnya trading kan. Jadi aku dalam aktivitas sehari-hari itu ya aku charting, analisa, kemudian eksekusi, ya besok begitu lagi, ulang lagi. Boring lah, ibaratnya boring banget. Nah motivasinya apa? Ya mungkin satu itu ya sebagai dorongan. Kedua juga aku terus terang aja, ini dari segi bisnis lah. Ya kita ngomong fair-fairan nih, biar teman-teman ngerti juga ya. Maksudnya dari segi bisnis pun mendukung aku juga untuk mencapai goal aku. Goalnya itu kan untuk bisa trading ya, for living. Ya kan? Dan kebetulan aktivitas semua yang dijalankan di dalam Sally Trading Hub atau di dalam SAG ini sendiri ya mendukung aku ke arah sana. Jadi aku harus riset market secara mandiri, aku juga harus tahu perkembangan makroekonomi, kemudian transaksiku juga semua harus ada dasarnya. Ya itu sebenarnya yang kita coba untuk berikan kepada teman-teman member di dalam. Oke. Ya, jadi kalau misalkan tadi filosofinya apa ya? Mungkin aku lebih ngasih ke teman-teman tuh dorongan untuk tidak perlu FOMO. Jadi Anda tuh akan selalu punya opportunity setiap hari. Every day is a new opportunity. Mungkin itu ya yang kita coba tekankan ke teman-teman sekalian. Sama paling penting lagi adalah dalam proses trading itu nggak bisa instan. Jadi walaupun di era sekarang kita tahu dari segi social media itu sangat banyak sekali menunjukkan keberhasilan orang-orang dalam waktu singkat, tapi pondasinya kurang. Dalam tanda kutip di sini hanya faktor luck ya yang bisa mensupport itu untuk terrealisasi pada seseorang. Kan begitu. Berarti kan harus banyak-banyak doa ya. Benar gak? Betul. Soalnya kan yang di sosial media kan mungkin juga nggak ada yang nge-share kalau dia rugi juga kan. Bener. Ya, nge-share-nya waktu cuan doang gitu kan. Itu maksudnya hal-hal yang kadang-kala kita jadi nggak sadar gitu kan. Karena kita ngeliat, enak ya orang cuan bisa gampang profit ya. Padahal ruginya itu penting juga untuk kita evaluasi, kita pelajari gitu kan. Di trading itu setahuku hanya 1% orang di dunia nih ya yang benar-benar berhasil dari kesalahan orang lain.
mengerti atau maksudnya tuh. Iya, Jadi betul, maksudnya gini, aku cerita pengalaman burukku, kamu belajar dari pengalamanku, habis itu kamu bisa berhasil tanpa harus ngerasain pengalaman yang aku rasain. Cuma 1% aja tapi. 1%. Sedikit sekali. Kenapa? Karena semua orang harus ngerasain. Biasanya seperti itu, ya kan? Di awal dia ngerasain dulu rugi, baru dia tahu, oh ternyata cara yang aku jalanin salah nih. Nah makanya aku menekankan kalau di SAG itu lebih baik slow progress daripada no progress. Ya, jadi slow progress is fine daripada nggak ada progress. Boleh fast progress nggak? Kalau kamu sanggup bisa nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya kamu bisa jaga pondasi kamu tetap baik nggak? Tahan mental. Iya. Ya sekarang oke, katakanlah kamu bisa mengakselerasi portofolio kamu gainnya jadi luar biasa signifikan dalam waktu singkat. Tapi pertanyaannya bisa dipertahanin nggak? Ya kan begitu ya. Betul. Karena kamu bisa secepat itu, udah pasti risk kamu juga bisa harus besar dong. Betul. Nggak mungkin kan istilahnya kita risking cuma 1% per transaksi, tapi growth kita bisa sampai signifikan ratusan persen hanya dalam waktu hitungan bulanan. Betul. Ya kan? Kira-kira seperti itu sih. Oke, jadi kalau tadi tips dari Ko Kevin itu kita yang pertama itu kita nggak boleh FOMO, udah pasti ya. Betul. Dan kedua kita harus menghargai yang namanya proses. Betul. Nggak boleh pengen cepet kaya tuh. Ya. Nah itu Cepat mungkin. kaya boleh. Oke. Gimana tuh? Tapi ya cepat kaya boleh ya. Maksudnya kita pengen cepat kaya, semua orang juga pengen cepat kaya dong, ya kan. Cuman kan kita harus diiringi juga dengan kesiapan dari segi mentalitas, pengetahuan. Betul. Iya kan. Kalau kita betul. cuma pengen cepat kaya doang, nggak ada bedanya aku ke kasino ibaratnya, bro. Betul. Paham betul, kan? betul banget. Iya kan. Jadi ya kita mau cepat kaya boleh. Artinya apa? Percepat proses belajarnya. Iya kan? Kalau misalnya aku sehari-hari mungkin dalam 24 jamku 8 jam udah dipakai tidur, 8 jam pakai aktivitas pekerjaan di keseharian. Kemudian dari sisa waktu ya udahlah push rank main Mobile Legends misalnya gitu kan. Atau misalnya nongkrong sama kawan-kawan nih ya di coffee shop gitu. Ya kenapa enggak kita ganti dengan Belajar. aktivitas yang mensupport kita untuk cepat kaya itu. Ibaratnya gitu. Boleh nggak masalah, tapi harus tahu kapasitas atau kemampuan. Oke. Ibaratnya gitu. Mantap. Silakan Tips dari Kevin ya, bagus banget tuh. Nah tapi aku juga penasaran nih kok. Kalau misalnya kita mungkin kebanyakan dari membernya itu mungkin baru pemula gitu kan. Dan kalau misalnya saya lihat ya di dunia trading itu banyak banget fitur-fitur atau nama-nama yang mungkin asing ya, asing banget, dan ya. sulit banget kan gitu, kayak mungkin futures lah, leverage lah. Nah itu gimana Ko Kevin tuh mengajarkan kepada member-member yang masih baru ini, masih pemula? Ya, oke, baik. Jadi terkait dengan hal itu benar banget, istilah di finance itu kompleks ya, dibikin ribet ya. Ya betul, kan? iya. Maksudnya paling umum itu kan sebenarnya ada traditional finance sama derivatif. Kalau derivatif ini udah ribet banget. Betul. Ada options contract, kemudian ada futures contract, ya kan. Terus dalam futures sendiri ada leverage dan lain-lain gitu. Nah di awal itu kalau misalkan aku biasanya kita selalu ada webinar dulu. Jadi kita coba untuk kasih mereka tuh semacam proper education di awal. Pondasi dulu di awal. Nah, aku sih sebenarnya nggak harus ribet-ribet menjelaskan ya. Jadi sebenarnya kayak apa sih options kontrak itu apa-apa, karena pada akhirnya kan mereka hanya langsung ingin praktek, ya kan. Jadi yang aku jelasin itu adalah gimana cara aku melakukan aktivitas transaksiku sehari-hari. Nah, sebenarnya untuk ngejelasin leverage itu, aku nggak langsung masuk ke leverage, tapi aku jelasin dari segi quantity dulu. Lebih ke position sizing, bro. Oke. Iya kan, position sizing. Seumpama misalkan gini, $100.000 per Bitcoin. Oke. Aku buy ya 1 Bitcoin. Berarti kalau dia turun ke 99.000, otomatis aku kerugiannya $1.000. Bener kan? Kalau aku misalkan katakanlah capitalku nggak segitu nih gitu. Aku biasa selalu memberikan apa namanya edukasi di awal. Kalau bisa tuh risk per trade itu jelas. Risk per trade-nya udah harus di-set di awal. Which means kalau misalkan katakanlah 1% dari capital, andai kan capitalku $10.000 gitu ya. Yeah. Berarti 1%-nya kan $100. Nah, tadi kita pakai contoh 1 Bitcoin. Turunnya $1.000. Kalau misalnya aku cuma mau risking $100, berarti aku harus beli Bitcoin-nya senilai 0,1. Oh, betul kan? 10% ya. Betul. Nah 10% nih, berarti aku beli 0,1 Bitcoin. Pertanyaannya modal 0,1 Bitcoin berapa? Oh ya 10.000 ya kan? Mahal. Nah sekarang capitalku 10.000.
Tapi aku harus menyediakan senilai itu untuk aku bisa membeli 0,1 Bitcoin. Padahal aku hanya resikoin $100. Gimana caranya? Ya kan? Pakailah leverage. Gitu. Jadi di awal itu position sizing-nya dulu yang ditentukan. Setelah kita udah tahu, oke, aku cuma mau beli 0,1 Bitcoin. Kamu mau pakai leverage kali 100 juga nggak ada masalah. Karena sebenarnya leverage itu kan lebih kepada untuk kita bilang istilahnya kayak uang jaminan pinjaman lah. Betul. Ya kan? Untuk ngebeli kontrak itu senilai 0,1 Bitcoin yang tadinya aku harus bayar 10.000, karena aku pakai leverage kali 10 ya aku cuma bayar 1.000. Jaminin lo ya. Betul. Bukannya artinya aku masukin gitu kan. Ini aku cuma jaminin 1.000. Gimana kalau kali 100? Ya hanya $100. Iya kan? Nah sekarang sisa capitalku bisa buat apa? Ya bisa aku pakai buat yang lain, keperluan yang lain. Contoh paling sederhana mungkin bisa aku staking aja. Jadi aku bisa dapetin yang namanya interest, ya kan? Kayak deposito lah ya. Betul, karena dari exchanges juga ada penawaran biasanya seperti itu. Kamu staking USDT di sini, nanti kamu dapat interest lagi. Nah, jadi dengan kapasitas capitalku 10.000, aku nggak harus transaksiin semuanya. Ya, sebenarnya fungsi leverage aku jelasin kayak gitu. Ya kan? Tapi kan di sini artinya poin utamanya adalah udah harus jelas dulu risk per trade-nya. Ya kan? Bukan kayak kalau aku mau mempercepat proses untuk cepat kaya, aku pakai leverage. Nah, itu di situ banyak problemnya di sana karena orang di awal itu mikir kalau pakai leverage kali 10 berarti keuntunganku 10 kali lipat. Bukan. Leverage itu untuk mengurangi jaminan yang harus kita jaminkan untuk membeli kontrak tertentu senilai size tertentu. Sebenarnya begitu. Cara aku jelasin ya, tapi mudah-mudahan teman-teman viewers bisa mengerti nih. Ya mungkin kalau kita summary itu kita harus tahu dulu kita ini berani rugi maksimal berapa. Betul. Baru per trade ya. Per trade, ya betul. Karena everyday kan tadi aku udah jelasin. Salah satu filosofinya everyday is a new opportunity. Betul. Jadi kalau misalnya kita hari ini transaksiku nggak berjalan dengan baik nih, ya resikonya udah kita batasin di awal tadi, maximum risknya kan. Maximum risk. Dan aku masih punya spare capital untuk aku transaksi besok. Betul. Gitu. Jadi meskipun kalau misalnya amit-amit nih margin call, ya kita tetap masih punya banyak capital nih karena tadi kita cuma pakai 1% ya tadi. Betul. Nah jadi kita lebih tenang hatinya. Daripada kita all in 100% portofolio, terus nanti panik. Iya, pengen dingin lagi guys. Iya, betul tuh. Nah, tapi aku lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Silakan. Nah, kalau misalnya Ko Kevin ngajarin nih ke membernya Koko, kira-kira do and don'ts-nya itu apa aja sih? Kan tadi kita udah bahas yang don'ts-nya. Mungkin yang kita harus yang kita do-nya itu apa sih untuk member yang baru pemula nih? Pemula ya. Pemula banget nih. Gitu. Pemula banget. Ya belajar sih. Itu aku rasa udah paling paling penting ya. Jadi gini, mungkin satu permasalahan yang sangat krusial terjadi terutama buat di Indonesia ya, adalah pada saat era pandemik terakhir. Ya, pada saat pandemik masuk itu kan orang dipaksa untuk dirumahkan. Betul. Aktivitas bisnis banyak yang shutdown. Betul. Akhirnya mereka berpikir gimana kira-kira aku bisa ngasilin uang secara online. Ya kan? Betul. Nah, untuk bisnis yang tidak bisa di online kan, otomatis mereka akan lebih semangat untuk mencari alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Secara online. Ya, secara online dan secara cepat. Nah, akhirnya masuklah ke trading. Makanya kan era itu saham ya, kripto itu pada meletus. Betul. Mereka merasa ini mudah gitu. Akhirnya tanpa proper education di awal, balik lagi karena dia pemula, tapi aku pengennya langsung cepet karena aku lihat kok kayaknya bisa ya cepet gitu kan. Di situ problemnya. Jadi dia nggak punya pondasi nih. Oke lah katakanlah dia bisa dapat profit dalam waktu cepat. Tapi kan untuk dia mempertahankan dia nggak punya keahliannya. Alhasil ujung-ujungnya antara dia nyangkut, mungkin beli saham yang salah atau mungkin beli kripto yang salah, ya atau transaksi dia berangsur-angsur tuh merugi terus, karena dia nggak bisa membaca situasi market seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan pemula di tahapan awal, otomatis kita belajar sebenarnya 3 poin utama sih. Fundamental analysis ini penting, technical analysis ini juga penting. Kemudian ya trade
ya dalam transaksi itu juga ada yang namanya capital management dan emotional management. Nah kalau ditanya mana yang lebih penting, semuanya sama penting. Seimbang ibaratnya. Ya kan? Nah jadi mungkin untuk di awal ya itu sih harusnya ya. Jadi kita harus ngelakuin 3 itu ya tadi. Fundamental, belajar, teknikal, dan juga mungkin emotional managementnya kita. Betul. Asset allocation mungkin juga. Ya, itu termasuk. Ya, itu kan nanti berproses ya. Ibaratnya kalau kita belajar kayak di sekolah kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 terus sampai non-stop sih kalau misalkan di market sih. Mungkin kalau misalnya fundamental atau teknikal kita bisa belajar dari textbook atau internet banyak lah ya sekarang. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin emotional Niko. Emotional itu kan nggak diajarin di textbook ya mungkin ya. Bener. Ya kan, itu sulit banget kita buat belajarnya. Bener. Dan kalau misalnya kita ngomongin kripto, itu kan volatil banget nih. Benar. Nah, itu sebagai pemula yang baru belajar, kira-kira gimana tips and tricksnya untuk ngadepin volatilitas yang gede itu kok? Jawabannya cukup sederhana, yaitu risk management. Oh, yang tadi lagi ya? Betul. Jadi gini, risk management itu kaitannya juga penting untuk mengelola emotional management. Nah, maksudnya mental capital. Mohon maaf. Mental capital itu juga ada ya. Dalam arti keseharian kita tuh selalu dikasih kesempatan mental capital tuh mulai dari 100. Ya, kalau misalnya teman-teman sebelum tidur, aku buka transaksi lah. Mudah-mudahan bangun tidur profit gitu. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Yang terjadi itu bangun tidur, mental capital kita udah turun. Udah drop. Sisa 50% misalkan. Oke. Nah, apa yang bikin orang akhirnya jadi mengambil keputusan yang tidak yang reckless ya, atau tidak berhati-hati adalah karena faktor itu. Emosional. Ya kan? Dan benar sekali itu nggak bisa dipelajari secara textbook, nggak ada gitu. Mungkin salah satu tipsnya untuk kita bisa mengatur ya adalah dengan memiliki aturan itu. Jadi di awal kita buat dulu aturannya. Kalau misalnya nih saya pribadi ya, sebagai contoh teman-teman, saya tuh sehari netapin maksimal risk saya adalah sekitar 2-3%. Ini per hari. Tapi kalau buat pemula biasa aku suggest di 1%. Kalau bisa jangan lebih dari 1%. Misalnya, Vin, tapi aku pengen transaksi 2-3 kali. Ya udah, kamu bagi risknya. Jadi 2-3 kali transaksi. Katakanlah per transaksi berarti 0,5% aja. Ya kan? Kemudian aku pribadi maksimal sehari 2 kali stop loss. Jadi kalau dalam aku day trading 2 kali stop loss, aku udah kena nih. Sebisa mungkin jangan ada transaksi yang ketiga. Kenapa? Karena aku mau pemulihannya cepat. Supaya aku bisa, tutup dulu hari ini, kita evaluasi, besok balik lagi. Karena opportunity kan ada setiap hari. Ya selama chartnya ke kanan ya. Oke, Ko Kevin, thank you banget ya untuk sharing insight hari ini. Sama-sama, thank you. Pastinya teman-teman semua mendapatkan insight-insight menarik dan jangan lupa langsung coba trading ya. Oke teman-teman, sampai jumpa ke podcast Cuan Talks selanjutnya. Thank you. Ajaib semua bisa.